Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arta Yomanindrayakti, NIM 12620920121 dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi melalui video pembelajaran yang berjudul Kehidupan Manusia pada Masa Praaksara. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut. Sebelum mempelajari tentang bagaimana kehidupan masyarakat di Indonesia pada masa praaksara, terlebih dahulu kamu harus memahami apa yang dimaksud dengan masa praaksara. Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Sehingga masa nirleka yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Perkembangan manusia sejak awal kehidupannya terbagi menjadi 3 periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi. A. Periodisasi secara geologis, B. Periodisasi secara arkeologis, dan C. Periodisasi perkembangan kehidupan manusia. Menurut para ahli geologi, sejarah perkembangan bumi terbagi menjadi 4 periode, yaitu zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Yang pertama, zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Antara lain, munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Zaman kehidupan pertengahan berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Zaman Mesozoikum disebut pula dengan zaman reptil, karena pada zaman ini jenis binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Yang keempat, zaman Neozoikum atau Kenozoikum, yaitu zaman kehidupan baru, berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman tertier dan zaman kuarter. Pada zaman tertier, jenis-jenis reptil besar mulai punah, dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Sementara zaman kuarter berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. B. Periodisasi secara arkeologis. Pada masa praaksara, perkembangan arkeologis dibagi menjadi 2, yaitu 1. Zaman batu, 2. Zaman logam. 1. Zaman batu. Zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Zaman batu diperkirakan berlangsung kurang lebih 60.000 tahun. Zaman batu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu 1. Paleolitikum, 2. Mesolitikum, dan 3. Neolitikum. 1. Paleolitikum berasal dari kata paleo artinya tua dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandung, Jawa Timur. Adapun peninggalan zaman Paleolitikum, yang pertama ada kapak berimbas dan yang kedua ada alat serpih. Yang kedua ada Mesolitikum.
disebut dengan zaman Batu Tengah. Hasil kebudayaan Batu Tengah sudah lebih maju apabila dibandingkan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau Batu Tua. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap. Adapun peninggalan di masa Mesolitikum, yang pertama Kochken-Modinger dan Abris-Solcroch. Yang ketiga Neolitikum, arti zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Adapun peninggalan di masa Neolitikum, yang pertama ada kapak persegi dan yang kedua ada kapak lonjong. Tradisi Megalitikum. Yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu seperti pemujaan terhadap roh nenek moyang. Contoh dari tradisi megalitikum yaitu menhir, dolmen, dan waruga. 2. Zaman logam. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Adapun peninggalan pada zaman logam, yakni seperti kapak corong, negara, dan cenderawasih. Kehidupan manusia praaksara dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam. Dan yang ketiga, masa perundagian. Masa berburu dan meramu atau food gathering dibagi menjadi masa berburu dan meramu tingkat sederhana dan masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Ciri-ciri kehidupan masa berburu dan meramu tingkat sederhana. Yang pertama, kebutuhan hidup tergantung pada alam. Yang kedua, hidup secara berkelompok dan selalu berpindah-pindah atau nomaden mencari tempat tinggal baru yang banyak terdapat binatang buruan dan bahan makanan. Yang ketiga, alat kebutuhan terbuat dari batu yang masih kasar atau belum dihaluskan. Contohnya, kapak perimbas, kapak genggam, dan alat serpi. Yang kedua, masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa zaman Mesolitikum. Kehidupan manusia pada masa ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Ciri-ciri kehidupan masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Yang pertama, sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang dan memelihara serta mengembangbiakan binatang. Yang kedua, mulai hidup menetap dengan memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Yang ketiga, kegiatan manusia mulai menghasilkan lukisan di dinding gua atau dinding karang. Selanjutnya, yang keempat, alat-alat batu yang dibuat bentuknya lebih halus dari masa sebelumnya. Contohnya, kapak Sumatera, yaitu batu kerakal yang dibelah tengah sehingga satu sisinya cembung halus dan sisi lainnya kasar. Kemudian, ada alat tulang sampung, yaitu alat yang terbuat dari tulang dan tanduk, digunakan sebagai penggali umbi-umbian. Masa yang kedua, yaitu masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Ciri-ciri kehidupan masa bercocok tanam. Yang pertama, manusia sudah mampu mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bercocok tanam dan mengembangbiakan binatang ternak. Yang kedua, sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Yang ketiga, hidup menetap secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan. Yang keempat, alat-alat yang dihasilkan sudah dibuat halus dan fungsinya beraneka ragam.
Contohnya, kapak persegi digunakan mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan alat upacara keagamaan. Sementara kapak lonjong digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan sebagai kapak biasa. Contoh lain yaitu gerabah dan perhiasan berupa gelang dari batu dan kulit kerang. Ciri selanjutnya yaitu berkembang kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Dan yang terakhir, mulai berkembang tradisi pendirian bangunan megalitik atau bangunan besar dari batu. Dan yang ketiga, yaitu masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali, undagi, yang artinya seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, dan pembuatan sampan. Ciri-ciri masa perundagian: yang pertama, masyarakat pada masa perundagian telah mampu mengatur kehidupannya. Yang kedua, kegiatan kehidupan yang mereka lakukan tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, pengaturan air dilakukan agar kegiatan pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada hujan. Yang keempat, masyarakat telah mampu beternak kuda dan berbagai jenis unggas. Selanjutnya yang kelima, perdagangan masih bersifat barter, namun telah menjangkau antar pulau. Yang keenam, manusia sudah mahir membuat berbagai peralatan dari logam. Dan yang terakhir, berkembang berbagai bidang seni seperti seni lukis, seni ukir, seni patung, dan seni bangunan. Nah anak-anak, begitulah pola kehidupan masyarakat zaman prasejarah atau praaksara. Pada saat itu, proses berpikir otak manusia terus berkembang, sehingga mereka dapat menentukan hal apa yang harus mereka lakukan agar lebih menguntungkan. Semua itu dilakukan demi mempertahankan keberlangsungan kehidupan mereka. Baiklah anak-anak, itu tadi materi tentang kehidupan manusia pada masa praaksara yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.